Ya oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan kita pada video ini ngobrol santai aja ya guys. Kira-kira saham apa yang berpotensi memberikan cuan besar, bahkan bisa beggar out atau multi beggar ketika booming batubara, booming komoditas ini sudah selesai guys. Jadi kalau misalkan lu melihat di banyak sosial media, banyak di influencer, banyak YouTube, mayoritas akan mengatakan bahwa setelah booming batubara ini selesai, yang berpotensi memberikan keuntungan besar adalah sektor properti guys. Banyak yang bilang seperti itu, dan gua adalah salah satu orang yang setuju dengan hal tersebut. Karena kita belajar dari orang yang sudah pengalaman di pasar modal. Banyak loh orang yang sudah pengalaman di pasar modal sejak sebelum 2010, dari 2005. Banyak yang mengatakan bahwa setelah pesta booming batubara di tahun 2011-2012, setelahnya adalah sektor properti yang manggung. Begitu guys. Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain aja. Dan sebenarnya gue termasuk orang yang setuju untuk hal tersebut. Karena masuk di logika guys, begini. Kenapa gue bisa mengatakan setuju dan masuk di logika? Lo perhatikan guys, sektor-sektor properti, sektor-sektor konstruksi, itu adalah beberapa sektor yang pada pandemi kemarin terpuruk kinerjanya. Alhasil pendapatannya turun, laba bersihnya turun. Jadi valuasi dari sektor-sektor tersebut, terutama properti dan konstruksi, itu saat ini murah guys. Bahkan PBV-nya itu di bawah 0,5, seperti itu. Coba lu lihat Asri, Bekasi Fajar. Memang beda ya, kalau Bekasi Fajar itu kan dia bukan residensial tapi dia untuk industri ya. Kemudian ada MDLN. Memang kalau MDLN ini ada masalah sehingga dia valuasinya pun sangat murah. APLN yang kemarin jual Mall Central Park, kemudian DILD yang dibeli sama Pak Lo Keng Hong, GPRA. Jadi banyak sektor yang sebenarnya masih berpotensi memberikan cuan. Dan gua memang sebenarnya di tahun 2022 ini sempat masuk ke BES. Cuman gua udah TP. Gue masuk ke GPRA juga gue udah TP. Gue udah masuk ke MDLN. Gue beberapa kali masuk ke sektor properti guys. Mulai dari MDLN, mulai dari Asri, mulai dari GPRA, mulai kemudian si GPRA, kemudian MDLN, Asri, GPRA, BES. Dan empat-empatnya, ya gue terus terang aja guys ya, dan empat-empatnya gue cuan. Gue cuman gak masuk ke APLN. Kenapa gue gak masuk ke APLN? APLN ini masih rugi. Coba kalau misalkan kemarin kan untung ya di laporan keuangan kuartal 3. Tapi sebenarnya kalau dia gak menjual Central Park yang kalau di laporan keuangan itu harganya 4 triliun, sebenarnya itu dia masih rugi guys, kayak begitu. Nah, jadi gue seiring berjalannya waktu, saat ini gue tinggal punya Asri, Alam Sutra. Alam Sutra itu gue sempat punya juga, kemudian cuan, kemudian gue masuk lagi guys. Saat ini gue di porto gue saham properti itu Alam Sutra. Kenapa gue memilih Alam Sutra? Simple, karena dia sudah lebih untung. Dia yang tadinya di tahun 2021 dia rugi, sekarang sudah untung guys. Memang untungnya belum besar ya, tapi sebenarnya harga sahamnya juga belum kemana-mana dan PBV-nya masih di bawah 0,5 kayak begitu guys. Jadi kenapa, terlepas dari beberapa yang pernah gue beli, gue mengatakan bahwa gue setuju bahwa salah satu yang berpotensi cuan dan bisa memberikan cuan besar adalah sektor properti. Kenapa? Karena ya murah. Sektor properti itu masih murah-murah valuasinya guys. Kalau kita flashback lagi ke belakang, orang yang cuan besar di saham batubara, yang cuan di ITMG sampai berapa ratus persen, yang beli di harga 8.000, itu adalah orang yang beli ITMG, PTBA, Adaro pada tahun 2020, pada tahun 2021. Nah, sekarang tinggal menikmati hasilnya. Kita belajar dari orang-orang tersebut, guys. Gua udah masuk properti, sampai pada akhirnya GPRA gua jual, BES juga gua udah TP, gua masuk sekarang tinggal di Asri, kayak begitu. Kenapa gua masih bertahan di Asri? PBV-nya masih murah, dia sudah memberikan keuntungan.
Selain properti apalagi? Ya gue melihatnya konstruksi guys. Gue melihatnya konstruksi. Terserah kalau misalnya lu ada pandangan lain bisa juga gue mungkin belajar dari lu guys ya. Tapi kalau misalkan konstruksi, gue rasa juga ada potensi di situ nanti dia bisa memberikan kita cuan yang besar. Kenapa? Karena sama, sektor konstruksi terpukul waktu pandemi 2020 dan valuasinya murah-murah. Gua sendiri sudah beli Adikarya. Kemarin kan right issue tuh dan memang rugi. Kalau orang beli di harga right issue-nya 550 rugi karena sekarang Adikarya udah di bawah 550. Tapi kan kita beli nggak kita pantengin tiap hari, nggak pantengin setiap detik. Kita tunggu nanti 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Giliran udah booming, kita ternyata udah masuk di harga yang rendah. Begitu guys. Jadi konstruksi juga banyak. Ada SSIA, ada ADI, ada yang di PWV-nya rendah-rendah tuh ada WG. WG ya kalau nggak salah anaknya WG apa Weton gitu. Pokoknya anaknya Waskita yang valuasinya rendah, kayaknya Wijaya Gedung deh, WG gitu guys. Gue lupa karena gue saking banyaknya berburu perusahaan yang PBV-nya rendah. Jadi itu guys, gue nggak. Nah jadi lu tahu kan guys ya, gue nggak tertarik dengan perusahaan yang market cap-nya gede, yang PBV-nya sudah besar. Betul, kalau PBV-nya besar, market cap-nya besar, bisa jadi perusahaan tersebut bagus. Betul, Pakuwon, Ciputra, CTRA. Tapi gue nggak masuk ke saham seperti itu. Masa iya sih Pakuwon bisa jadi market cap-nya 2. Sekarang kalau nggak salah market cap-nya Pakuwon itu 14T. Bisa jadi 28T. Ya berat. Sama kayak misalkan lu beli Telkom guys. Sana dulu. Sama kayak misalkan lu beli Telkom guys. Ada anak gua guys ya. Lu beli Telkom sekarang di harga 4.000. Market cap-nya itu 400 triliunan. Lu beli BRI di harga sekarang 4.000-an, market cap-nya 600 triliun. Apakah nanti kalau lu mau ngincer beggar market cap BRI harus sampai jadi 1.000 triliun lebih? Apakah Telkom nanti harus jadi 800 triliun? Waktunya lebih panjang guys. Sedangkan banyak saham-saham yang market cap-nya lebih kecil, PBV-nya masih murah, memang kinerjanya belum bagus tapi murah. Dan itu saham-saham yang sebenarnya menurut gua berpotensi untuk bisa memberikan keuntungan besar. Kayak begitu guys. Sekali lagi ya guys, kita ngobrol santai aja. Dan kalau misalkan lu menanyakan apa yang berpotensi memberikan cuan setelah batu bara atau komoditas, ya gua setuju dengan banyak pendapat orang-orang yang lebih ahli di luar sana. Sektor properti dan konstruksi, terlepas dari adanya kenaikan suku bunga dan sebagainya. Tapi ingat guys, murah. Nanti kalau suku bunganya udah turun, si properti ini ya udah gak murah lagi. Asli udah bukan PBV 0,3, udah bukan PBV 0,4, udah jadi 0,8, GPRA udah jadi 0,8. Kayak begitu guys. Murah karena kinerjanya lagi terpuruk, karena banyak terpukul dari faktor-faktor lain, adanya kenaikan suku bunga dan sebagainya. Orang masih males, masih belum belanja properti. Ya jadi kinerjanya masih jelek, masih turun, harganya masih murah. Kayak begitu guys. Justru itu saatnya kita masuk dan kita hanya tinggal menunggu. Sekali lagi itu bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Itu menurut pendapat gue pribadi setelah gue melihat berbagai macam informasi yang berseliweran. Dan gue sekali lagi menyampaikan bahwa setuju bahwa ada peluang di sektor properti dan sektor konstruksi. Apalagi mau ada IKN guys. Ya masa sih sahamnya nggak kan ada saham yang bergerak secara fundamental. Ada saham yang bergerak karena memang sentimen. Nah, masa iya sektor konstruksi yang PBV-nya udah rendah nggak ada sentimen sama sekali, ada IKN. Ingat, mau ada IKN, Waskita Karya, Adikarya, Wijaya Karya, PTPP udah banyak mendapatkan proyek-proyek beberapa triliun ya. Gue nggak bisa menyebutkan rinci, beritanya bisa lu cek sendiri. Tapi terus terang gue lebih memilih Adi karena ya gue nggak masuk Waskita. Jadi lo tau guys ya karakter saham yang gue incar. Waskita PBV-nya di atas 1, market cap-nya lebih besar. Walaupun di antara Adi, Waskita, Wijaya sama PTPP atau di antara 3 karya ini yang paling bagus menurut gue Waskita. Cuman ya mahal gitu. Sama seperti properti, gue nggak masuk Demas, gue nggak masuk Pewon, gue nggak masuk CTRA, gue masuknya ya kayak GPRA,
BES, kemudian MDLN, Hasri. Kalau Palokenghong DILD. Dan gue lihat DILD juga valuasinya murah begitu guys. Oke, gitu aja ya guys ya, ngobrol santai kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat lu guys sebagai salah satu sumber referensi. Dan mudah-mudahan lu sehat selalu. Sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.